Dewan Juri yang sama saya hormati juga Bapak Ibu pendamping dan sama saya kasihi teman-teman sekalian. Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan selamat di masa pandemi ini. Masa pandemi ini adalah masa yang menantang bagi kita karena semua yang kita lakukan sangat terbatas. Mulai dari kita ingin pergi kemana-mana saja, semua menjadi terbatas. Perkumpulan dibatasi dan juga untuk kita melakukan keadaan seperti ini, sekarang pertemuan seperti ini, itu memerlukan izin dari pemerintah. Nah, di masa pandemi sekarang ini kita sebagai anak dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam memakai waktu. Misalnya untuk pembelajaran daring, kita harus untuk pembelajaran daring ini kita harus bisa meminimalis waktu yang kita pakai agar semuanya bisa berkontribusi dengan baik. Mulai dari kita bekerja di rumah, tidak pergi sekolah, dan kita harus bisa belajar daring di rumah. Nah, pada masa pandemi ini kita harus bisa membagi informasi yang baik kepada sesama, baik itu kepada orang tua maupun kepada teman-teman kita sekalian. Informasi yang harus kita sampaikan kepada orang tua mengenai masa pandemi saat ini ialah harus menjaga jarak dengan sesama, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi sekarang ini kita semua dituntut untuk saling menjaga jarak, tidak terlalu berada dalam kerumunan. Nah, untuk saat ini kita semua harus menjaga jaraknya kita. Dan untuk kita semua di sini, pertemuan kali ini yang kita lakukan untuk membahas tentang dampak untuk membahas peran anak dalam masa pandemi ini. Yang ingin saya bahas di sini, peran anak dalam masa pandemi ini adalah kita harus bisa menyiapkan diri kita ke depannya tidak sama seperti dulu lagi, yaitu kita bisa berkumpul, pergi sekolah, bertemu dengan teman-teman, berinteraksi secara langsung. Semua sekarang dilakukan secara online. Untuk itu kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita harus tahu mana yang baik kita lakukan saat kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi, untuk via online, via daring, di sekolah maupun perkuliahan dan perkantoran. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk bisa menyebarkan informasi dan mematuhi protokol kesehatan ini di masa pandemi sekarang. Sekian dan terima kasih. Shalom, Salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat para Dewan Juri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara lomba pidato forum anak, serta yang saya kasihi peserta lomba pidato forum anak. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Jackson Billy. Saya peserta pidato forum anak dari Desa Letekonda Selatan. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang bertema peran anak dalam pandemi COVID-19. Patutlah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas cinta dan kasih-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saat ini dunia sedang digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19. Tak terkecuali negara tercinta kita, negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Hadirin yang saya hormati, sampai saat ini wabah masih terus berlanjut. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian lembaga yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Tetapi menjadi masalah bagi sebagian lembaga yang tidak memiliki sistem akademik berbasis daring.
Menyikapi kondisi seperti demikian, pihak sekolah maupun pemerintah telah mengambil sebuah kebijakan, misalnya memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19, orang tua dituntut untuk mensukseskan perannya dalam Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi saat ini, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam membimbing putra-putrinya, terutama jika ia masih sekolah dasar. Hadirin yang saya hormati, dengan kondisi seperti demikian, saya menghimbau untuk kita sekalian untuk tetap mendengarkan dan menaati segala keputusan-keputusan pemerintah dengan setia mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker. Dan yang paling terutama adalah selalu berpengharapan kepada Tuhan sang pemilik kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita boleh terhindar dari wabah COVID-19 dan aktivitas seperti bekerja, beribadah, dan belajar boleh berjalan sebagaimana mestinya. Demikianlah pidato dari saya. Atas perhatian kita sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Salve. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato forum anak tingkat kabupaten. Yang saya kasihi teman-temanku sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melakukan kegiatan hari ini dengan sehat walafiat. Sehat dimulai dari saya, rokok tidak, narkoba tidak, prestasi oke, Sumba Barat Daya jaya, forum anak yes yes yes. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Alexander Skofiniolulu. Saya akan mewakili putra forum anak desa Bilacenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan membawakan pidato dengan tema peran anak dalam pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat di media massa, virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina ini telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini belum ditemukan obatnya, oleh karena itu virus ini terus merajalela. Lantas bagaimana kita sebagai kader kesehatan remaja dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menggunakan 4M, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak minimal 1 meter, 4. Menghindari kerumunan. Sekian pidato dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar untuk membeli ketupat, melewati apotik untuk membeli obat. Mari kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam BHBS. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato COVID-19 di Sumba Barat Daya,
Marilah panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melakukan kegiatan hari ini dengan keadaan sehat, walaupun kita mengalami masa pandemi kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Katupu. Saya utusan dari Desa Amalewe untuk mengikuti lomba pidato dengan tema COVID-19. Seperti yang kita lihat di media massa, COVID-19 berasal dari lawan Cina dan menyebar luas di seluruh dunia dan termasuk Indonesia dan di Sumba Barat Daya. Dan puji Tuhan di desa kami, Desa Amalewe, pada zona hijau. Dan kami tetap taat pada protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor 12 atas nama Claudia Sarai Engga dari Desa Lelima. Kita berikan tepuk tangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang saya hormati para Dewan Juri, dan yang saya cintai teman-teman forum anak desa yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas cintanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berpidato tentang peran anak dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan pada kehidupan di segala bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Perubahan tatanan di bidang pendidikan adalah ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam masa pandemi, peran anak sebagai seorang siswa sangatlah penting. Anak menjadi perhatian khusus, terutama dalam mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Pendidikan selama masa pandemi ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh jenjang pendidikan termasuk SMP dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan siswa selama masa pandemi mengakibatkan berbagai macam kendala. Di antaranya tidak memiliki HP Android, kuota yang mahal, sinyal internet yang terkadang susah didapatkan, tugas yang diberikan oleh guru menumpuk. Dalam melihat kendala yang dialami anak-anak, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi anak-anak, dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih berusia prasekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya sifat mereka unik, aktif, dan manja. Untuk itu, marilah di masa pandemi yang penuh dengan kendala, tantangan, dan masalah, kita menghadapinya dengan hati yang jernih dan gembira, sehingga anak-anak
pada saat pembelajaran berjalan dengan baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya kasihi para pendamping anak forum desa, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Patut kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan terkait bagaimana peran anak di masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, tak terasa sudah hampir 2 tahun banyak negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, menghadapi pandemi COVID-19. Banyak korban jiwa telah meninggal akibat tertular virus corona. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah negara kita untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terakhir, pemerintah telah menerapkan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM karena melonjaknya jumlah pasien terpapar COVID-19. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, penerapan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah sangat berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Di bidang pendidikan, penerapan PPKM berdampak pada aktivitas belajar mengajar, di mana kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi harus dilakukan secara daring atau online guna mengurangi kontak fisik antara murid dengan guru maupun antara sesama murid, yang mana dapat mencegah penyebaran virus corona. Namun berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring atau online. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran atau media online sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, siswa yang belum memiliki HP Android dan siswa yang belum mengetahui banyak tentang penggunaan teknologi tersebut. Kasus ini banyak terjadi di tingkat SD dan SMP. Selain itu, masalah utama yang dialami siswa adalah jaringan yang tidak memadai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa dan tak terkecuali bagi orang tua, karena orang tua lah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut. Kenyataan yang ada juga, tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi. Jelas, hal ini akan menghambat keaktifan siswa atau anak dalam proses belajar daring ini. Kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa. Karena dalam pembelajaran online,
siswa hanya diberikan tugas melalui WhatsApp. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas dikarenakan kurangnya penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut. Peserta didik hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya, banyak siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat para dewan juri, yang terhormat segenap panitia penyelenggara lomba pidato forum anak, serta yang saya kasihi segenap peserta lomba pidato forum anak. Perkenalkan, nama saya Gabriela Adelia Kolumba. Saya peserta lomba pidato forum anak Desa Letekonda Selatan. Izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema peran anak dalam masa pandemi COVID-19. Patutlah kita haturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena cinta dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Hadirin yang saya hormati, sampai sekarang pun wabah masih terus berlanjut. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian lembaga yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Tetapi menjadi masalah bagi lembaga yang tidak memiliki sistem akademik berbasis daring. Menyikapi kondisi seperti demikian, pihak sekolah maupun pemerintah telah mengambil kebijakan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia sekolah dasar. Dengan situasi seperti ini, saya menghimbau kita sekalian untuk tetap mendengarkan dan mentaati segala keputusan pemerintah dengan setia mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu memakai masker. Dan yang paling terutama adalah selalu berpengharapan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, sehingga pada akhirnya kita dapat terhindar dari wabah COVID-19 dan aktivitas seperti bekerja, beribadah, belajar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikianlah pidato saya. Atas perhatian kita sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita berikan tepuk tangan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan shalom. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya kasihi para pedagog forum anak desa, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir pada acara saat ini. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara yang paling terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang makin cepat dan meluas. Kasus pertama kali virus corona di
Dengan adanya kasus 2 orang yang terinfeksi, perkembangan virus ini cukup pesat, sehingga kasus orang yang positif terinfeksi setiap hari semakin bertambah, baik jumlahnya maupun daerah yang terdampak virus. Bermulai dari Jakarta sebagai epicentrum atau pusat penyebaran hingga menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia atau sebanyak 34 provinsi termasuk Sumbar. Dan pada saat ini jumlah orang positif corona di Sumbar sudah sangat. Sahabat-sahabatku sepelindung bangsa, Indonesia sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat penduduk. Namun angka yang terinfeksi masih meningkat. Banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB dinilai sebagai salah satu penyebab. Nah, cara untuk mengurangi penularan dalam menangani COVID-19 ini yang menjadi garda terdepan adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk menangani kasus ini harus dimulai oleh seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan juga tenaga kesehatan. Masyarakat terlebih khususnya generasi muda, yaitu pemuda dan anak-anak remaja. Semua warga negara Indonesia punya tugas dan tanggung jawab dalam membantu menghadapi wabah ini. Begitu pula dengan anak muda. Peran generasi muda ini sangat besar. Diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi dan optimis, yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah atau stay at home, menjaga jarak dan fisik, serta menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Bisa juga bergabung sebagai relawan COVID-19 baik secara swadaya maupun bergabung dengan BNPB. Presiden pun sudah mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tapi saudara-saudaraku, masih saja ada masyarakat yang ngeyel. Maka disinilah peran pemuda untuk membantu orang-orang di sekitar kita meninggalkan sikap egois dan keras kepala mereka. Revolusi mental itu sangat penting. Saking pentingnya itu harus dimulai dari diri kita sendiri lalu sebarkan kepada orang-orang terdekat. Beri edukasi kepada keluarga, teman-teman terdekat kita, sampaikan kepada orang-orang di luar sana secara baik bahwa COVID-19 ini bukan hal yang patut diremehkan. Ingatlah sahabat-sahabatku bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan, kita sudah mengingatkan kepada orang-orang terdekat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang menandakan bahwa kita sudah menyelamatkan mereka dari COVID-19 ini. Himbauan sesering mungkin tindakan-tindakan pencegahannya, jelaskan dan ingatkan selalu betapa pentingnya stay at home. Jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan, makanan, dan obat dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik BEP atau BPS, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64 juta lebih jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih untuk memerangi COVID-19. Namun, dari kesemua, mungkin anak muda juga dapat mengalami dampak pada diri pribadi antara lain. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknik, proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet. Waktunya habis. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Pemimpin Purwomangkunegaraan daerah yang saya cintai dan saya hormati, karena peserta Purwomangkunegaraan desa daerah yang saya cintai dan banggakan, bahkan seluruh hadirat yang saya cintai, puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato salam sejahtera untuk kita semua.
dari COVID-19 Kabupaten Sumba Barat Daya, kita patuhi dan taati protokol kesehatan dengan lakukan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Kesehatan, kita taati peraturan pemerintahan, tidak boleh berkerumunan dan selalu pola makanan sehat, beribadah di rumah saja, rakyat sehat, ekonomi tumbuh. Demikian penyampaian visi misi dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat para dewan juri yang saya kasihi dan yang saya hormati, segenap panitia forum anak Sumba Barat Daya, serta teman-teman forum anak daerah SDD. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pernyataan kita bisa dapat bertemu di tengah wabah COVID-19. Sehingga pada kesempatan hari ini saya berbicara tentang sedikit demi sedikit tentang COVID-19. Beragam upaya yang telah dilakukan secara maksimal oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini, namun COVID-19 belum juga berakhir untuk mencegah penularan COVID-19 yang begitu cepat merambat menular pada berbagai media supaya bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan cara 5M: mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari mobilisasi. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para pendamping, yang saya hormati yang hadir di tempat ini, dan yang saya cintai teman-teman forum anak desa tingkat kabupaten. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berpidato beranak dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada tatanan kehidupan di segala bidang. Salah satunya bidang pendidikan. Perubahan tatanan di bidang pendidikan adalah ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam masa pandemi ini, peran anak sebagai seorang siswa sangatlah penting. Anak menjadi perhatian khusus, terutama dalam mendapatkan haknya memperoleh pendidikan selama pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan perubahan seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMP, dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba, melakukan pembelajaran dari rumah
melalui media daring atau online, ini tentu bukanlah hal yang mudah. Pembelajarannya jarak jauh yang dilakukan siswa selama masa pandemi mengakibatkan berbagai macam kendala, diantaranya tidak memiliki HP Android, kuota mahal, sinyal internet yang terkadang susah. Kendala yang dialami oleh anak-anak orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka berusia bersekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya sifat mereka unik, aktif dan manja, sehingga pendampingan selama proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan, sehingga anak selama pandemi COVID-19 memperoleh pendidikan yang baik. Untuk itu, marilah di masa pandemi seperti ini yang penuh dengan kendala, tantangan dan masalah, semuanya dihadapi dengan hati yang jernih dan gembira, sehingga anak-anak akan merasa aman dan nyaman saat belajar di rumah. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya hormati Ketua Juri, Lomba Pidato Forum Anak dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul atau yang bertema penyebaran COVID-19. Pada masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan ikut peraturan pemerintah agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kita mematuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Mewujudkan kesehatan masyarakat agar bebas dari penyebaran COVID-19. Rakyat sehat, ekonomi tumbuh. Terima kasih. Para hadirin, pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Kita ketahui bersama bahwa bangsa kita sedang berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19, dan ini menjadi perjuangan dan tanggung jawab kita bersama. Berjuang tanpa lelah, berjuang melawan kebosanan, memutuskan mata rantai penyebaran wabah ini. Semua ini merasakan dampaknya, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sejak pertama kali diumumkan adanya kasus COVID-19 pada Maret 2020, sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah atau yang sering dikenal belajar jarak jauh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat para dewan juri yang saya kasihi dan yang saya hormati, segenap panitia forum Anak Sumba Barat Daya serta semua teman-teman forum daerah Anak Sumba Barat Daya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena penyertaannya kita bisa dapat bertemu di tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa berbicara sedikit demi sedikit tentang COVID-19. Beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah semaksimal mungkin mengatasi COVID-19 ini, namun COVID-19 belum juga berakhir. Dan kita tidak boleh menyerah ataupun putus asa, tetap berjuang untuk mencegah penularan COVID-19 ini yang begitu cepat merambat atau menular pada berbagai macam media-media. Maka dari itu, kedisiplinan kita sebagai masyarakat Sumba Barat Daya sangat diperlukan supaya bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan cara 5M,
mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari mobilisasi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Peran anak dalam pandemi COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri Lomba Pidato Forum Anak tingkat kabupaten dan yang saya kasihi teman-temanku sekalian serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya dapat kita bertemu hari ini dan melaksanakan kegiatan dengan sehat walafiat. Sehat dimulai dari saya. Rokok tidak, narkoba tidak, prestasi oke. Sumba Barat Daya Jaya, Forum Anak, yes, yes, yes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Yulianingara. Nama panggilan saya Ferdi. Saya berdiri di depan untuk mewakili putri dari Forum Anak Desa Diacena, Kecamatan Kobi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan tujuan membawakan pidato yang bertemakan dengan peran anak dalam pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat di media masa COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina ini telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini belum ditemukan obatnya. Hingga COVID-19 saat ini merajalela di mana-mana. Maka dihimbaukan kepada seluruh masyarakat agar untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk mengambil bagian, mendaftarkan diri di puskesmas terdekat untuk divaksin. Untuk lebih meringankan cara pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara menggunakan 4M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Menghindari kerumunan. Nah, semoga 4M ini kita sama-sama pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga maupun di mana kita berada. Mungkin sampai di sini pidato dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang menyinggung rasa, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar untuk membeli ketupat, melewati apotek untuk membeli obat. Mari kita tingkatkan hidup bersih dan sehat, bergandeng tangan, bersatu, semangat untuk memberantas COVID-19. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Dan yang sama saya kasihi teman-teman yang berada dalam ruangan ini. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya tahu kita semua sudah bosan mendengar kalimat yang berisikan tentang virus, COVID, dan pandemi yang sedang beredar pada masa ini. Saya pun juga bosan untuk mendengar kalimat ini. Tapi saya tidak bosan mengingatkan kepada kita semua untuk terus memperketat protokol kesehatan dan terus mengingat bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan pada era saat ini. Hadirin yang saya kasihi, sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan situasi negara kita yang sekarang ini telah dilanda oleh COVID-19. Kita bisa memulainya dengan di lingkungan sekitar rumah kita. Sebagai pemuda, kita bisa mengingatkan orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita untuk tetap menaati protokol kesehatan. Bahkan, kita sebagai generasi muda bisa membantu untuk melancarkan setiap kegiatan baik dalam desa maupun dalam lingkungan kita. Seperti contohnya, kita membantu
pelayanan dalam desa untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap rumah tangga. Hadirin yang saya hormati, tindakan ini terlihat sederhana namun sangat penting. Pada anak muda zaman sekarang ini sudah sangat efektif dalam menggunakan media massa. Pada masa pandemi saat ini menjadi tantangan untuk kita dalam menggunakan media, di mana metode pembelajaran pada saat ini dilakukan melalui media daring. Yang menjadi tantangan untuk kita di masa pandemi saat ini, di mana kita dituntut untuk kritis dalam menggunakan media massa. Salah satu contohnya, sekarang pembelajaran dilakukan secara via online. Di saat inilah kita dituntut untuk benar-benar menggunakan media massa dengan baik. Sebagai generasi muda juga, kita dituntut sebagai penyaring informasi untuk menyampaikan informasi yang baik dan yang benar kepada orang tua kita. Contoh konkretnya seperti masalah yang beredar tentang vaksinasi. Berita yang beredar tentang vaksinasi dikhususkan hanya untuk yang tidak menderita penyakit-penyakit bawaan, seperti salah satunya TBC. Jadi apabila kita sebagai generasi muda sudah salah mendapatkan informasi, karena kita generasi muda lebih cepat untuk menanggapi informasi-informasi yang beredar di media massa. Sehingga kalau kita salah menyampaikan informasi kepada orang tua, seperti contohnya kita menyampaikan informasi bahwa vaksinasi itu diterima hanya untuk yang bapak-bapak, mama-mama yang tensi tinggi. Nah, di saat itulah kita sebagai generasi muda kalau salah menyampaikan informasi, itulah yang saya sebut tadi, bahwa kita generasi muda dituntut untuk lebih berpikir kritis dalam menggunakan media massa ini. Nah, peran-peran yang saya sebutkan tadi memang sangat terlihat sederhana, namun peran ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah generasi muda yang kedepannya akan memegang tongkat estafet ke depan. Jadi sedangkan kalau kita terus bermalas-malasan, bahkan pada masa saat ini kita tidak menaati protokol kesehatan yang berada, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi selain ada teman-teman semua di sini, mari kita berperan sesuai kapasitas kita masing-masing sebagai kita generasi penerus ke depan untuk terus menjadi generasi pemuda yang berwawasan tinggi, berintelektual tinggi, dan berpengetahuan yang tinggi. Baik hadirin yang saya hormati, sekian waktunya selesai. Silakan kembali ya. Kita tepuk tangan dulu untuk peserta nomor 6. Pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, saat ini kita sedang diguncang oleh virus COVID-19. Untuk memperlambat penyebaran virus tersebut, perlu adanya gotong royong dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dari masyarakat. Sinergi tiga pilar, pemerintah daerah, DPRD, Parpol, bersama TNI Polri, dan masyarakat bahu-membahu. Bergotong royong, bersatu padu melawan COVID-19. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik yang memberi sumbangsi besar melalui bangunan Badan Penanggulangan Bencana. Sebagai garis terdepan dalam melawan COVID-19, kegiatan nyata yang dilakukan bangunan antara lain yaitu penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan pembagian bantuan sosial, pelaksanaan rapid test, dan penyekapan senjata. Kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah, pantang berputus asa dalam